Jajaran beringin rindang dengan sulur-sulur rambut menjuntai, biru atap langit, dan kerucut kubah masjid adalah sudut kampus yang paling menenteramkan. Bahkan pada musim kemarau yang paling membakar sekalipun, areal itu tetap tak pernah menguap kesejukannya. Tanah boleh retak, paving blok bagai oven, rerumputan mengering kehausan. Tapi gemericik air dari basuhan wudhu yang suaranya tertangkap indera pendengar mengalirkan rasa basah sampai ke relung hati. Masjid tak lagi didominasi makhluk berjilbab dan berjenggot. Anak-anak pecinta alam, pecinta seni, para peneliti, dan mereka yang suka berbantah-bantahan menjadikan rumah Tuhan sebagai labuhan ketenangan. Amarah yang sering naik ke ubun-ubun akibat pertikaian antar teman atau kesalahpahaman lumer di lantai masjid saat dahi menyentuhnya. Tak hanya kajian keislaman yang digelar, koordinasi berbagai acara penting kerap diadakan di teras masjid. Bahkan saat Ramadan berlangsung, halaman luas dan areal parkir disulap menjadi ajang lomba kreativitas anak-anak dan muslimah. Bagi sebagian orang, masjid hanya candu untuk mereka yang tak punya jati diri. Sekalipun begitu, golongan ini tetap memasuki perpustakaan di lantai bawah yang memiliki koleksi buku cukup lengkap demi memenuhi rasa ingin tahu. Sekali waktu, masjid menjadi tempat perjanjian yang paling aman bagi sepasang muda-mudi menjalin hati. Aman dari mata manusia maksudnya, tentu setan tak buta melihatnya. Tak salah jika Menteri Agama menetapkan gerakan kembali ke masjid. Tidak untuk menumbuhkan bibit-bibit fundamentalisme, tapi demi memacu semangat berperilaku baik. Tengoklah betapa sepinya Karang Taruna di setiap kelurahan, sekalipun pemerintah sudah berupaya mengucurkan dana. Pos kamling yang senyap di ujung gang, atau barisan PKK ibu-ibu yang berlalu tanpa gairah. Masjid lambat laun berubah sesuai fungsi asalnya, menjadi tempat manusia berkumpul menimba ilmu dan amal. Tempat berkubah yang tak hanya populer di kalangan kaum lansia, belakangan ini mulai menampilkan wajah-wajah baru segar. Tak hanya sebagai destinasi sepasang pengantin yang mengucapkan ijab kabul, mereka yang mengakrabi tempat ini dianggap memiliki potensi baik, memiliki kematangan IQ dan EQ. Sulit dihitung berapa banyak sejoli yang berjanji sehidup semati di areal masjid. Seolah keteduhan rumah ibadah itu lambang naungan janji abadi selamanya. Di masjid kampus inilah para mahasiswa baru diselamatkan dari kakak-kakak yang bengis waktu pekan orientasi kampus. Sekalipun kegiatan kekejaman itu telah dilarang, senioritas tak dapat dihilangkan. Raut masam dan mata buas menerkam para urban muda yang lugu. Pekan orientasi yang lambat laun menjadi pekan keakraban, setingkat lebih baik dari blind date. Setidaknya, mengenal sekilas di ajang ini mendapatkan gambaran pribadi keseharian yang mewakili. Dan babak baru kehidupan seorang gadis dimulai di sini. Di masjid inilah, pada pekan orientasi, dia bertemu seseorang yang mengubah dirinya bahkan hidupnya secara perlahan-lahan hingga mencapai derajat 180 berbalik. Dia tetaplah Sela yang cerdas dan riang, walau gaun stretchnya berubah lebih longgar. Jeans ketat yang selama ini memperlihatkan betul lekuk gitar tubuhnya ditukar rok jeans yang membuatnya bebas bergerak dan melompat ke sana kemari. Dia yang suka bernyanyi-nyanyi di segala cuaca dan suasana, lebih menyimpan suara di kamarnya sendiri atau sekali waktu jika terlupa bersolo sopran di
kamar mandi. Suara cucak rawanya yang memiliki desibel sama dengan raungan truk. Makin matang dan tegas meski tetap lembut. Pendek kata, Sheila sedikit banyak telah berubah seperti harapan mama tercinta. Ibu mana yang rela anak putrinya mirip kutu loncat atau T-Rex yang ganas? Pastilah seorang mama menginginkan anaknya seperti Snow White atau Sleeping Beauty adalah gambaran seorang putri seutuhnya. Ya, namanya Zen. Nama makhluk yang sudah mengubah Sheila seperti sekarang. Meski mereka berdua mengakui tak soleh-soleh amat, rendezvous di masjid bukanlah tempat bertopeng kemaksiatan. Justru mereka memilih perpustakaan demi meminimalisasi keinginan berbuat di luar batas. Hari ini adalah pertemuan terakhir dari perjanjian terakhir yang disepakati. Setelah tahun-tahun yang penuh warna, mereka telah cukup mengenal sejak lama. Kala Sheila masih duduk di bangku kelas 1 SMA, masing-masing menyimpan rahasia hingga pertemuan kembali di kampus rindang mengeratkan maksud hati. "Kamu jadi berangkat?" tanya Zen. Sheila tertawa lepas melihat raut keruhnya. "Jadilah, kenapa?" Zen menarik nafas. "Sayang aja." "Sayang apa? Sayang aku?" Bukan, muka Zen memerah. "Sayang duitnya," kata Zen. "Aku gak minta kok." Sheila membela diri. "Mas Deka yang ngajakin." Nama abang semata wayangnya yang juga sudah dianggap Zen sebagai kakaknya sendiri. Zen tahu Deka sangat menyayangi gadis di depannya, maka dia pun sangat berhati-hati menjaganya. Tak pernah dia lebih dekat kecuali melihat dan menatap. 2 kali dia terpaksa menggandeng karena situasi mendesak. Pertama, ketika Sheila nyaris tertabrak saat nyerocos bercerita di jalan raya hingga tak konsen menyeberang jalan. Kedua, ketika dia nyaris ambruk waktu ujian semesteran akibat demam tipes. Deka sudah mewanti-wanti, "Awas, jangan macam-macam sama adikku." "Terus mau kemana liburan ini? Jadi ke Malaysia atau Turki?" tanya Zen. Sheila mengedipkan mata. "Mas Deka nawarin naik kapal pesiar Costa Serena loh." Mulut Zen membulat. "Jangan kampungan ah, ini kan belum ke Burj Al Arab dan kota terapung The Palm Jumeirah di Dubai." "Terus?" tanya Zen. "Aku masih mikir-mikir sih. Pengennya liburan ke luar negeri benar-benar berkesan. Jangan cuma shopping, jalan-jalan. Jalan hot mix di sini juga banyak. Ke Paris lihat peragaan mode, buat apa? Bajunya nggak nyambung buat dipakai di sini. Ke Italia, ih serem, barangkali ketemu mafia. Chiang Mai di Thailand, kayaknya asik. Atau ke Athena Yunani. Tapi..." Zen lagi-lagi menarik nafas. "Liburan ke luar negeri gak layak sekarang lah. Kamu kan aktif juga di yayasan penderita cacat veteran perang. Belum lama kamu cerita kalau yayasan itu kekurangan dana. Terus anak-anak didikmu di SLB juga mau pindah ke kontrakan sekolah." Sheila terkekeh pelan. "Aku kan lagi cerita, belum mutusin lagi." Zen sedikit lega. "Tapi aku tetap mau keluar negeri." Zen membeku. "Aku mau umroh, friend." Sheila lebih nyaman dalam hubungan keseharian. Mereka layaknya teman akrab. Jadi tidak ada kesan cinta-cintaan layaknya papi mami yang terlalu dipaksakan mesranya. Dia menatap Zen penuh kasih sayang. "Kupikir liburan kali ini harus benar-benar ada manfaatnya. Dulu aku mau konsen buat ngurus SLB sama yayasan tunas di sela waktu senggangku. Tapi kupikir
Harus ada jeda untuk memompa kembali semangatku. Sama seperti jalan pikiranmu, Zen. Aku gak mau menghambur-hamburkan duit buat sekedar piknik. Gak maksiat, gak dosa memang. Beban mental aja. Dan seperti kata kamu, kali-kali besok kita jadi menteri. Kita sudah terbiasa mengefisienkan dana. Jadi gak boros gitu loh. Zen tersenyum samar. Sela merasa ada kabut di matanya. Kalau aku umroh, kamu mau didoakan apa? Zen menggeleng. Loh, nantilah pas kamu benar-benar berangkat aku baru ngomong. Sekarang aku mikir dulu apa yang benar-benar kuinginkan. Kalau kamu mau doa apa ke sana? Sela terkikik. Tahun lalu aku ke Borobudur nyobain meraih patung di dalam stupa. Tanganku kan gak nyampe, kurang panjang sih. Pikiranku ingat kamu. Sempat khawatir jangan-jangan kita gak bertahan lama karena aku gak bisa memanjatkan doa di tempat bertuah. Nyatanya kita tetap seperti ini. Sela merasa ada kabut di matanya. Kalau aku umroh, kamu mau didoakan apa? Zen menggeleng. Loh, nantilah pas kamu benar-benar berangkat, aku baru ngomong. Sekarang aku mikir dulu deh apa yang benar-benar kuinginkan. Kalau kamu mau doa apa ke sana? Sela terkikik. Tahun lalu aku ke Borobudur nyobain meraih patung di dalam stupa. Tanganku gak nyampe, kurang panjang sih. Pikiranku ingat kamu. Sempat khawatir jangan-jangan kita gak bertahan lama karena aku gak bisa memanjatkan doa di tempat bertuah. Nyatanya kita tetap seperti ini. Hati-hati Lola, sentak Zen tiba-tiba secara perlahan. Dengar-dengar tempat itu banyak yang kena TBC, makanya banyak yang sakit sepulang dari sana. Sela terlongo khawatir. Lingkar matanya pucat. Stadium tinggi, epidemi parah, ucap Zen. Sela menelan ludah. Oh, pantes, desahnya pelan. Pulang dari sana, aku sering batuk-batuk sesak nafas. Demam tinggi. Apa mungkin aku kena tipes bawaan dari sana ya? Kali aja cek darah, ludah, rongsen. Gak usah malu. Udah masuk program pemerintah, berobat di puskesmas bisa pakai kartu JPS. Sela murung. TBC nular ya? Terus dijawab Zen. Banget. Bisa sampai muntah darah. Iya. Sela menatap Zen. Kamu malu kalau aku TBC? Ya iyalah, penyakit jadul. Udah gak masanya orang kena TBC. Rahang Sela mengeras. Kalau kamu malu, ya sudah. Gak usah dekat-dekat. Pakai masker sana. Hari ini juga aku mau ke spesialis paru-paru. Jangan bentak-bentak gitu. Zen mengerjitkan alis. Sini, duduk yang tenang. Mulut Sela menebal. Matanya lurus ke depan. Hawa tiba-tiba gerah dan menyesakkan. Aku punya kenalan yang mungkin bisa ngobatin penyakit kamu, Zen berkata perlahan. Emang sudah lama aku mikir kenapa kamu kok gak gemuk-gemuk, gampang kena flu, cepat stres, cepat lelah. Pasti ada penyakit menahun yang diderita. Habis kamu cerita barusan, barulah aku menarik benang merahnya. Sela mendengus. Cepetan, gak usah bertele. Orangnya baik. Zen melanjutkan hati-hati, seolah takut lawan bicaranya tersinggung. Kamu cerita aja semua riwayat kamu. Siapa? Tanya Sela. Pak Soleh tetanggaku, kata Zen. Ternyata dia dokter. Praktik di mana? Bukan, dia modin, tapi dianggap ulama sama orang di kampung. Oh, jadi aku mau dikasih jampi-jampi, ucap Sila.
Soalnya penyakitmu kan gak sembarangan, apalagi dapatnya di Borobudur, ucap Zen. Nah, situ kok gak masuk akal sih, orang modern berobatnya ke para medis, ucap Sela. Zen terbatuk-batuk. Dia memegangi dadanya dengan mata terpejam. Cepet banget nularnya. Sela bangkit dengan gusar. Dengar ya, sorry kalau aku kena TBC. Sorry kalau aku nyebabin kamu sakit. Sekarang kita pisahan dulu. TBC itu harus cepat, gak sembarang dokter bisa. Kalau ulama pasti bisa, ucap Zen. Denger ya, ucap Sela. Apalagi yang jenis penyakitnya tahayul bid'ah sama kurapat. Sela hampir naik pitam ketika dilihatnya mata Zen berair. Kurang ajar kamu. Sela melemparkan remasan kertas ke perut Zen yang meledeknya tertawa. Hari-hari yang penuh nuansa. Entah berapa kali Sela berganti buku harian demi menulis ulang perjalanan ceritanya bersama Zen. Tiap kali dia membuka yang lama, dahinya berkerut dan bibirnya tersungging. Sesekali terkikik bahkan terbahak. Dia membiarkan buku hariannya beredar antara Mama dan Mas Deka, sebab tak ada perkara mesum yang perlu ditutup-tutupi. Menjaga kehormatan dan kasih sayang keluarga adalah hal utama. Jika Mama yang cantik dan cerdas rela bertahan dalam kesendirian setelah ditinggal Papa demi membesarkan kedua anaknya, bekerja keras mencukupi kehidupan, haruskah dia membutakan mata dengan bersikap tak mau tahu? Jika Deka mengejar prestasi demi membahagiakan Mama, haruskah berdiam diri, tak melakukan hal yang sama? Bahkan abang semata wayangnya belum berpikir untuk menikah jika Sela masih di bangku kuliah. Deka menyerahkan pengawasan Sela pada Zen setelah mereka saling mengenal satu sama lain. Di luar rumah, mustahil Sela dimonitor. Si bungsu yang masih suka ngambek, menang sendiri, segala kemauannya terbiasa dituruti. Sesungguhnya punya potensi baik. Perasaannya mudah tersentuh dan cepat ingin menolong orang sekalipun dirinya tengah kesulitan. Namun niat baiknya mudah surut jika memperoleh rintangan, khas perilaku anak yang selalu diproteksi lingkungan. Bersama Zen, Deka melihat si bungsu makin mandiri dan cekatan. Kawan-kawan melihat sejoli Zen Sela berada pada titik solid. Tentu mereka berantem, berselisih, bertengkar sekali waktu. Bahkan tak jarang bermusuhan hingga berhari-hari. Kecerdasan Sela dan kedewasaan Zen menjadi jembatan bagaimana menemukan solusi. Kesibukan keduanya yang jarang absen dari kegiatan kampus dan aktivitas sosial menyebabkan tak banyak waktu dihabiskan berdua. Tak harus malam minggu, hari spesial. Kapan tersedia saat luang, disitulah mereka baru bisa bertemu. Sahabat Zen banyak, sahabat Sela pun begitu. Tak hanya kekasih yang membutuhkan perhatian, sahabat pun tak mau kehilangan kasih sayang. Wajar jika masing-masing harus membagi waktu dan konsentrasi tidak hanya pada pasangan, tapi juga pada orang-orang di luar mereka. Baik Sela maupun Zen tak mau kehilangan komunitas hanya karena telah resmi berpacaran. Bahkan jika hubungan percintaan terasa hambar, Sela mencicipi rasa manis dari persahabatan yang ditawarkan teman-temannya. Mereka memberikan rasa marah, rasa tegang, segar, gembira, dan melonjak-lonjak. Banyak pernik-pernik cewek yang tak matching jika dihubungkan dengan Zen. Cowok bukan makhluk tepat untuk diajak shopping dan menggosip. Awalnya, Sela dan Zen masih trial and error. Bagaimana perwujudan cinta kasih sayang yang sesungguhnya. Mereka baru mengenal hubungan istimewa kali ini di saat orang lain telah bolak-balik berganti pasangan. Ketika keduanya merasa makin sepakat dan sehati, sebuah cincin melingkar di jari manis Sela. Menitik air matanya saat Zen menyatakan kesungguhannya. Maksud bahwa hubungan ini tidak hanya dalam taraf main-main, tapi ingin bersama selamanya.
hingga 10, 20, bahkan ratusan tahun nanti. Segala perbedaan dapat dijembatani, segala pertengkaran dapat diatasi. Pertunangan, titik balik untuk bersama selamanya atau justru perpisahan yang tak terlupakan rasa sakitnya. Tak seterusnya dunia berputar seperti yang kita kehendaki. Mas Deka dapat rejeki, Sela tak berhenti tersenyum. Dia mengajak mama dan aku umroh. Kenapa enggak haji sekalian? Tanya Zen. Maunya sih begitu, mungkin nanti kalau duitnya sudah terkumpul lagi. Zen terdiam. Sela menggoyang tangannya. Kok enggak happy sih? Aku kan enggak pergi lama-lama. Kamu enggak setuju, Zen? Kenapa? Sorry ya, tapi percaya deh, aku janji gak hambur-hamburin uang. Kita sudah sepakat banyak menabung untuk hari depan. Umroh ini dikasih uang saku sama Mas Deka. Aku juga niatnya mau ibadah kok, bukan buat belanja. Swear, niatku tulus. Zen melukis lantai dengan ujung ibu jari. Banyak beban di benaknya akhir-akhir ini, dan Sela tahu kenapa. Aku pasti doakan kesembuhan mama kamu nanti di tempat-tempat mustajab. Aku juga mau berdoa agar kita diberi kelapangan rezeki, dan yang paling penting, Sela sengaja menggantung kalimat, membuat Zen memalingkan kepala ke arahnya. Mata gadis itu berkedip, senyumnya terkulum. Aku mau berdoa agar hubungan kita abadi senantiasa. Zen tersedak ludahnya sendiri.